Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dampak COVID-19 klaim JHT di Siantar Simalungun meningkat. Mal di Medan kembali beroperasi. Saling ejek, dua pria di Deli Serdang tewas baku tikam. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada perekonomian Indonesia. Jumlah pekerja yang mengalami PHK diprediksi meningkat cukup signifikan, sehingga berimbas terhadap melonjaknya jumlah klaim jaminan hari tua BP Jam Sostek di Siantar Simalungun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek membuka lapak asik atau pelayanan tanpa kontak fisik selama pandemi COVID-19. Lapak asik ini memudahkan peserta untuk melakukan klaim dan layanan lainnya tanpa harus datang ke kantor. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Ahmad Ramli mengatakan, lapak asik ini memberikan kemudahan bagi peserta dan pegawai. Selama diberlakukannya lapak asik, banyak pengajuan klaim jaminan hari tua lewat sistem daring. Klaim JHT dilakukan peserta yang telah memasuki masa pensiun, habis kontrak kerja, pindah dan terkena PHK. Di masa pandemi ini, klaim JHT meningkat karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Selanjutnya, seluruh dokumen akan diverifikasi oleh petugas, dan hasil verifikasi akan diberitahukan secara digital melalui WhatsApp, email, SMS, atau telepon. Uang JHT akan dikirimkan melalui rekening bank. Sedangkan bagi peserta yang gagal mengirim dokumen melalui email, maka klaim JHT dilakukan dengan datang langsung ke kantor BP Jam Sostek. Dapat kami sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dengan kondisi sekarang ini bahwa semua ada pembatasan-pembatasan dengan physical distancing ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang melakukan pembatasan-pembatasan seperti PSBB, kita manajemen BPJS Ketenagakerjaan siap melayani dengan kondisi sekarang ini. Artinya kita dengan tidak sejak di bulan Maret kita melakukan pelayanan secara online digital. Artinya dengan kondisi sekarang ini pun kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Ahmad juga mengimbau agar para peserta untuk tidak menggunakan jasa calo orang ketiga dalam pencairan klaim JHT. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pasca ditutupnya Puskesmas Selayang 2 per 26 Mei hingga 11 Juni mendatang, menyebabkan Puskesmas Padang Bulan di Jalan Jamin Ginting Medan mulai dipenuhi pasien. Pelayanan kesehatan Puskesmas Selayang 2 terpaksa dialihkan ke Puskesmas Padang Bulan per 26 Mei kemarin. Hal ini dilakukan agar tak menghambat warga yang ingin mendapatkan pelayanan medis. Akibatnya, jumlah pasien yang berobat di Puskesmas Padang Bulan mengalami lonjakan dalam 2 hari terakhir. Dalam melayani pasien, tim medis di puskesmas tersebut terlihat menggunakan alat pelindung diri lengkap agar terhindar dari penularan COVID-19. Kepala Puskesmas Dr. Gigi Sufania Soekarno mengatakan, dengan pengalihan pasien tersebut, dalam 2 hari terakhir sedikitnya 20 pasien per hari datang berobat ke Puskesmas Padang Bulan. Meski adanya penambahan jumlah pasien, pihaknya belum melakukan penambahan tim medis. Rata-rata ini kan 3 hari ya udah pelayanan kemari ya. Kira-kira lebih kurang 20 orang ya per hari. Tidak terlalu berlebihan sekali.
Sebanyak 20 orang ini Bu, apakah ada penambahan tim medis sendiri di Puskesmas Padangbulan ini Bu? Enggak, masih berjalan dengan lancar. Tidak perlu penambahan kayaknya. Puskesmas ini juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa suhu tubuh dan diharuskan menjaga jarak. Adapun pengalian pasien tersebut dilakukan sesuai perintah Dinas Kesehatan Kota Medan. Setelah Puskesmas Salayang 2 tutup hingga 11 Juni mendatang. Satu lagi puskesmas yang berhenti beroperasi adalah Puskesmas Kota Matsum. Dengan kasus yang sama, yakni tenaga medis mereka positif COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Rumah sakit Dokter Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terancam ditutup. Pasalnya pasca ditemukan 1 dokter positif COVID-19, 44 pegawai rumah sakit dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test. Rapid test dilakukan di Rumah Sakit Dokter Kumpulan Pane. Pelaksanaannya langsung dipimpin oleh Dr. Nanang Fitra Aulia, Kepala Dinas Kesehatan yang juga merupakan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ratusan pegawai Rumah Sakit Dokter Kumpulan Pane dilakukan rapid test. Pemeriksaan ini dilakukan akibat terpaparnya seorang dokter di rumah sakit yang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab. Saat ini dokter sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Simalungun. Rapid test di Rumah Sakit Dokter Kumpulan Pane sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Hasilnya dari 349 orang yang dilakukan rapid test, 44 diantaranya dinyatakan reaktif. Selain itu, 5 orang warga juga dinyatakan reaktif setelah kontak langsung dan berobat kepada dokter yang dinyatakan positif COVID-19. Perlu kami sampaikan di sini, kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah melakukan uji rapid test terhadap salah satu unit kita, di mana terjangkitnya 1 orang dari petugas kita yang positif COVID-19. Atas dasar itu, kami dari Dinas Kesehatan melakukan uji rapid test terhadap 349 orang tenaga kesehatan untuk uji rapid test. Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, yang merupakan Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan untuk melakukan penutupan Rumah Sakit Dokter Kumpulan Pane merupakan langkah terakhir dan harus menunggu hasil dari swab para pegawai. Makanya kita harus melihat kenyataan nanti kalau memang para tenaga medisnya terkena, maka kemungkinan rumah sakit itu kita lockdown. Itu menjadi sebuah keputusan terakhir, final. Kalau ternyata seperti itu. Data terakhir perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi saat ini, isolasi mandiri sebanyak 112 orang, ODP sebanyak 112 orang, OTG atau orang tanpa gejala sebanyak 49 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca Lebaran Idul Fitri, pengunjung pusat perbelanjaan di Plaza Medan Fair yang berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, ramai dikunjungi warga. Namun pihak mal tetap membatasi jumlah pengunjung yang masuk dengan mematuhi protokol kesehatan. Meski Kota Medan selama ini tidak memberlakukan PSBB dan tidak menutup pusat perbelanjaan, maka dari itu salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Gatot Subroto Medan akan bersiap menghadapi wacana pemerintah untuk memberlakukan tatanan new normal, meskipun belum semua toko dibuka.
Berbagai persiapan pun dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Seluruh pengunjung diwajibkan untuk menggunakan masker dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, sejumlah toko yang berada di pusat perbelanjaan pun yang selama ini ditutup akan dibuka kembali secara bertahap dan mengikuti peraturan physical distancing. Termasuk toko penjual makanan cepat saji yang harus mengutamakan jaga jarak bagi setiap pengunjung. Pihak manajemen mal juga akan meningkatkan pengawasan di tiap sudut gedung dan melarang pengunjung masuk apabila suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius. Setahu saya sih kalau new normal itu di Jakarta ya. Kalau kita di Medan kan belum pernah ada peraturan PSBB. Hanya selama ini kami inisiatif untuk melakukan penutupan mal sementara. Walaupun tenan-tenan yang memang menjual barang-barang pokok seperti Transmart, Carrefour, kemudian juga farmasi dan beberapa restoran yang hanya melayani take away itu ada buka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Relawan di Pematang Siantar membuka tempat penyediaan makanan gratis yang berlokasi di lingkungan pasar tradisional Parluasan. Siapa saja bisa memberi dan siapa saja bisa mengambil makanan yang tersedia tanpa dipungut biaya. Sekelompok orang yang mengatasnamakan relawan BK Manise, yang artinya, berikan kami makanan hari ini secukupnya. Untuk pertama kalinya konsep tersebut digaungkan oleh aktivis Togu Simorangkir di akun media sosialnya dan direspon baik dari masyarakat. Berkat para donatur, mereka membuka tempat persediaan makanan yang berlokasi di pasar tradisional Parluasan Pematang Siantar. Siapa saja bisa mengisi steling dan siapa saja bisa mengambil makanan yang tersedia secara gratis. Kegiatan ini telah berjalan 13 hari. Setiap harinya para donatur menyumbangkan berbagai makanan seperti nasi bungkus, mie goreng, roti, hingga sayur mayur dan minuman. Di tengah pandemi ini setiap orang yang hendak mengambil makanan diwajibkan untuk cek suhu tubuh dan menggunakan masker serta budayakan antri guna mengantisipasi penyebaran corona. Awalnya dari perbincangan sesama teman-teman untuk melahirkan inisiasinya, ada juga kami koordinasi dengan Bang Play Situ Simorangkir bahwa ini berangkat dari dua bapak kami berikan kami makanan hari ini secukupnya. Jadi lahirlah ide ini dan diawali di Parluasan Jalan Mufakat. Kenapa diawali dari sini? Karena di sini termasuk Bronxnya Kota Siantar. Di sini semua ada, semua model manusia ada, yang bagaimana juga sih, yang baik, yang bagaimana karakter, semua ada di sini. Jadi kita mulai dari sini. Diharapkan bentuk solidaritas ini bisa membantu para warga yang sangat terdampak di tengah pandemi ini. Konsep ini pun banyak ditiru orang lain. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 51 orang TKI ilegal tiba di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 50 orang TKI lainnya dikarantina di SMK Negeri 5 Batubara, usai dilakukan cek kesehatan sesuai protokol COVID-19. Beginilah video amatir saat kedatangan 51 orang tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dengan menumpang bot kayu atau kapal tongkang tiba di Pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara. Terlihat para petugas dari aparat kepolisian dan TNI serta gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batubara menggunakan APD lengkap dalam penyambutan 51 orang TKI ilegal tersebut. Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batubara, Dr. Wahid Husyari mengatakan, 50 orang TKI ilegal yang tiba di Batubara, 41 orang dari Sumatera Utara, 9 orang lainnya dari luar Sumatera Utara, di antara dari Jawa, Sumatera Selatan, dan Aceh, dan sementara 1 orang warga Batubara dalam kondisi meninggal dunia. Namun Wahid menjelaskan belum diketahui pasti penyebab dari kematian warga Batubara tersebut. Dikarenakan warga tersebut meninggal yang datang dari Malaysia, maka dilakukan pemakaman secara protokoler COVID-19.
coba-coba kemarin baik dulu kira-kira jam 3:30 kurang lebih ya, sampai di sini itu berjumlah 51 orang, satu orang meninggal itu, kemudian tadi 9 dari juga sudah 39 laki-laki, 11 orang perempuan, yang antara itu ada wanita hamil 1 dan 1. Sementara usai dilakukan tes kesehatan sesuai protokol COVID-19, ke-50 orang TKI ilegal tersebut langsung dibawa di tempat karantina di SMK Negeri 15 Kecamatan Datuk 50 Kabupaten Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. 2 orang pria terlibat aksi baku tikam di Gang Datok, Jalan Semencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Kedua pelaku tewas di tempat, perkelahian diduga dipicu karena saling ejek. Warga yang tinggal di sekitar Gang Datok, Jalan Semencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, dihebohkan dengan aksi baku tikam antara 2 pria Kamis petang. Akibat kejadian itu, kedua pelaku sama-sama tewas di lokasi kejadian, tepatnya di emperan rumah salah satu warga di sana. Perkelahian yang berujung nyawa melayang ini diduga dipicu oleh saling ejek antar kedua pelaku. Salah satu pelaku diantaranya diketahui mengalami gangguan jiwa dan tinggal seorang diri di ujung gang tersebut. Cekcok bermula saat pelaku yang mengalami gangguan jiwa mengacungkan pisau kepada pelaku lain yang kebetulan melintas di jalan itu. Kebetulan pula pelaku lainnya membawa senjata tajam. Perkelahian antar keduanya tak terelakkan dan berujung saling tikam. Warga di sana tak ada yang berani melerai karena keduanya menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini adalah perkelahian 1 lawan 1 antara berinisial K dengan salah satu lagi inisial A, di mana mereka ini diduga salah satunya mengalami gangguan jiwa karena dia mengacungkan senjata tajam pada saat di TKP ini, Jalan Semencirim di depan Gang Datuk, terhadap seseorang yang sedang melintas mengendarai roda 2. Ternyata mereka dua-duanya membawa senjata tajam dan tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua dan akhirnya kedua-duanya tewas. Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab pasti perkelahian tersebut. Polisi juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Jenazah kedua pelaku sekaligus korban itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam sepekan ini personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 15 pelaku penyalahgunaan narkotika. Petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 329,56 gram dan sepucuk replika senjata api. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 15 tersangka penyalahgunaan narkotika selama kurun waktu sepekan, terhitung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2020. Dari para tersangka yang 2 diantaranya wanita tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 329,56 gram dan sepucuk replika senjata api. Jadi untuk 3 tersangka ini, mereka ini berbeda kasus ya. Berbeda kasus, 3 tersangka berarti dengan 3 laporan polisi. Yang pertama tersangka Depa Chandra alias Depa ini ditangkap
pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh tim unit 2 ya, unit 2 dengan barang bukti berupa narkotika sabu 99,1 gram. Para tersangka bisa dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.